kalau misalnya organisasi itu bisa membuat orang belajar, bisa membuat orang menjadi lebih baik, maka orang harus raih itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channelnya HMPS Psikologi Islam IAIN Manado atau di podcast Si Psikologi. Nah, hari ini kita udah masuk episode kedua nih teman-teman dengan tema yaitu transformasi mahasiswa. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan bagi dua part, yaitu part yang pertama kita akan membahas tentang kuliah versus organisasi. Nah, di sebelah saya sudah ada pemateri yang luar biasa tentunya, yaitu Kak Nina. Halo Kak Nina. Hai. Mungkin Kak Nina bisa sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ya, jadi Kak Nina ini itu kebetulan adalah alumni dari IAIN Manado atau lebih tepatnya di jurusan Psikologi Islam ya Kak. Iya. Mungkin Kak Nina dari angkatan berapa begitu Kak? Kalau Kak sendiri di angkatan kedua ya, di angkatan kedua psikologi itu tahun 2018 dan lulus kemarin tahun 2022. Oh ya, kalau untuk kesibukan Kak Nina sendiri nih akhir-akhir ini tuh kira-kira apa Kak? Kalau akhir-akhir ini sama seperti sebelum-sebelumnya sih, kayak masuk kerja terus juga ada organisasi. Tapi kalau untuk saat ini kerjanya itu di mengajar jadi guru BK di salah satu madrasah yang ada di Kota Manado. Oh, Masya Allah, sangat hebat ya tentunya pemateri kita pada hari ini. Baik, langsung saja. Jadi kita akan membahas kuliah versus organisasi nih Kak. Nah, jadi kira-kira menurut Kak Nina sendiri, gimana sih pandangan Kak Nina mengenai kuliah dengan organisasi begitu? Kalau menurut Kak pribadi ya, Kak memandang kuliah dan organisasi ini sebagai wadah orang untuk belajar. Dimana kalau di kuliah mungkin lebih ke instansi formal ya, kalau organisasi kan kayak tidak ada acuan untuk kita lulus, tidak ada acuan kita mendapat ijazah. Tapi kalau untuk organisasi dan kuliah, Kak memikir ini dua hal yang sama, dimana kita bisa belajar dari kedua hal ini di kuliah maupun di organisasi. Oke, baik. Nah, kemudian Kak Nina bisa share-share dikit nggak sih tentang pengalaman Kak Nina nih waktu masih zaman-zaman kuliah itu udah ikut organisasi apa aja, terus cara Kak Nina untuk menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi itu seperti apa begitu? Oke, jadi kalau awal kuliah itu pas masuk keinget sekali, itu banyak sekali organisasi-organisasi yang kayak mau masuk kayak cari orang Oh iya iya gitu iya. kan. Terus sempat kepikiran karena pernah sharing-sharing juga sama senior-senior, dua organisasi, tiga organisasi, beberapa organisasi, tapi kayak belum ada yang pas di hati. Ya iya iya Kak. Jadi di awal kuliah cuman kuliah aja, terus karena sebenarnya kuliah itu dalam keadaan patah hati. Jadi sebenarnya saya berimpian untuk kuliah di luar, tapi qadarullah itu tidak, mungkin Allah tidak mengizinkan. Jadi kuliahnya di Manado. Terus di akhir tahun itu ada training dari salah satu organisasi, makanya saya ikut itu. Dan setelah ikut training itu mulai aktif di organisasi dan sampai diajak juga buat berbagi ilmu tentang mungkin baca tulis Al-Quran gitu di salah satu desa yang ada di Kota Manado. Jadi keseharian di awal perkuliahan itu kuliah, terus sorenya itu mengajar, terus malamnya itu organisasi. Jadi kalau untuk Kak Nina itu di semester berapa Kak baru join organisasi? Kalau tidak salah semester kedua tiga deh kalau nggak salah. Soalnya ikut trainingnya itu di akhir tahun di 2018. Jadi otomatis masuknya itu kayaknya semester 2 deh organisasi. Oh jadi kayak baru awal semester udah sibuk kuliah, kemudian sibuk kerja juga ya Kak, kemudian juga organisasi. Nah, jadi kira-kira untuk Kak Nina sendiri menyeimbangkan tiga kegiatan tersebut itu gimana tuh Kak? Karena kan pasti sibuk kan gitu, dengan pasti juga jadwalnya itu ada yang bertabrakan kan. Jadi Kak Nina sendiri gimana tuh cara mengaturnya? Kalau dari Kak sendiri, sebenarnya alhamdulillahnya teman-teman sekelas itu
pada mengerti gitu. Kalau sorenya itu Nina ternyata ada jadwal mengajar. Jadi alhamdulillah MK di perkuliahan itu tidak ada yang sampai sore. Kalaupun ada siang sampai jam 3 terus sudah selesai gitu. Ya kalau bicara tentang manajemen waktu sebenarnya ada juga kebablasan ya, kebobolan gitu. Orang pasti akan terus belajar tentang bagaimana cara manage waktu. Tinggal bagaimana orang bisa mengatur mana yang prioritas, mana yang bukan. Dan yang paling penting itu tidak menunda-nunda. Karena seringkali orang menunda-nunda itu mungkin karena orang merasa oh masih lama kok. Oh masih 1 minggu deh nanti Jo. Tapi ternyata ketika orang menunda-nunda itu ketika so dekat deadline-nya malah jadi kewalahan gitu. Kalau Kak waktu kuliah kemarin tugas masih ada juga sih masa-masa dimana prokrastinasi, menunda nanti aja gitu. Jadi ketika kuliah itu yang tadi Kak bilang, paginya kuliah sampai siang, mungkin kalau ada MK siang, sorenya mengajar di TPA, terus malamnya itu ikut organisasi. Terus organisasinya juga itu aktif di weekend. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kegiatan organisasi. Oh iya, oke. Jadi itu ya teman-teman, dari Kak Ina sendiri cara untuk mengaturnya itu ya yang pertama kita harus tahu nih prioritas kita itu yang mana. Kalau misal prioritasnya yang pendidikan ya kita harus prioritaskan pendidikan, begitu. Baru yang kedua tentunya organisasi. Nah terus juga tadi Kak Ina tadi jangan nunda-nunda waktu nih. Jadi kalau misalnya udah bisa diselesaikan terlebih dahulu itu harus diselesaikan ya Kak. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya nih dari Kanina sendiri, kira-kira dari pandangan Kanina seberapa penting sih organisasi untuk para mahasiswa nih Kak? Kalau dari pandangan Kak pribadi, organisasi itu menurut Kak penting ya, cukup penting. Tapi tergantung orangnya juga, karena kalau misalnya organisasi itu bisa membuat orang belajar, bisa membuat orang menjadi lebih baik, maka orang harus raih itu gitu. Tapi kalau misalnya orang masuk organisasi tidak ada yang berubah dari orang, ya untuk apa? Malah jatuhnya ke buang-buang waktu gitu kan. Dan yang pentingnya dari organisasi ini orang bisa berinteraksi, bersosialisasi, membangun relasi dengan orang lain, karena kita ini makhluk sosial. Jadi walaupun ada yang bilang Kak kita introvert begini-begini, orang pasti butuh yang namanya sosialisasi, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi organisasi ini kalau menurut Kak jadi ladang, jadi wadah orang untuk bisa membangun relasi, karena di dunia zaman sekarang ya kalau nggak ada relasi kayaknya susah gitu. Sesimpel orang mau jualan, orang punya usaha ya, usaha kecil lah, bisnis kecil-kecilan, misalnya jualan jilbab, terus orang nggak ada relasi, kok masa orang beli sendiri kan gitu. Jadi sepenting itu membangun relasi ya, walaupun nggak harus di organisasi juga ya, bisa orang ikut kegiatan bisa, tapi kalau misalnya ada wadah organisasi yang bisa orang manfaatkan untuk menjadi lebih baik, kenapa tidak? Oke. Jadi itu ya dari Kak Nina sendiri, pentingnya organisasi itu yang pertama bangun relasi ya Kak, karena memudahkan kita juga ya untuk kayak misalnya kayak jualan seperti itu ya, kita udah ada relasi begitu, jadi mempermudahkan kita dalam banyak hal tentunya. Nah kemudian nih Kak, pandangan dari Kak Nina sendiri tentang mahasiswa yang membentengi dirinya kayak aku tuh misalnya dia tuh kayak nggak usah gitu fokus kuliah, fokus aja organisasi, jadi kayak ada rasa kayak FOMO begitu dong Kak. Jadi mahasiswa itu kayak organisasi tapi kuliahnya itu ditinggalkan gitu Kak. Jadi dari pandangan Kak Nina sendiri itu gimana? Makanya ini dua hal yang sebenarnya harus terang seimbangkan begitu. Karena condong ke salah satu juga kurang baik, kurang tepat gitu. Jadi ketika orang memutuskan untuk masuk organisasi, maka yang harus orang ingat, orang ada tanggung jawab, kita punya tanggung jawab sebagai seorang anak juga untuk menyelesaikan studi. Kalau misalnya orang memilih untuk kuliah, otomatis kita kan punya tanggung jawab. Syukur-syukur kalau misalnya orang atau kita dapat beasiswa begitu. Orang tua tidak terbebani dengan UKT, uang jajan dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan orang yang tidak dapat beasiswa begitu?
kan pasti UKT setiap semester itu apalagi sekarang sudah makin lama makin naik Iya. gitu. Dan kebutuhannya orang, kebutuhannya kita itu juga semakin hari semakin mahal begitu. Jadi kalau misalnya Kak sendiri merasa kurang tepat kalau misalnya lebih fokus ke organisasi. Kalau misalnya fokus ke organisasi, harusnya fokus juga dong di kuliah. Iya. Tinggal bagaimana tantangannya orang membagi waktu, manajemen waktu. Oke. Jadi itu ya teman-teman, dari Kak Nina sendiri bilang, jadi itu sih kembali lagi ke diri kita masing-masing mau prioritaskan yang mana, tapi utamakan juga prioritaskan perkuliahan seperti itu. Nanti untuk organisasi sendiri itu kayak sebagai penunjang kita ya Kak, ya seperti itu. Oke, kemudian pandangannya Kak tentang mahasiswa yang aktif di organisasi dan kepanitiaan nih Kak. Kira-kira dari pandangan Kak sendiri gimana? Oh, itu keren sih menurut Kak, karena di samping dia ikut perkuliahan, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, itu bahkan akan menambah skill-skill baru. Karena kalau Kak sangat beda sih ketika kuliah dengan SMA dulu. Kalau SMA dulu kayak tampil di depan umum, nanti biar di orang lain gitu. Tapi ketika kuliah ternyata itu menjadi hal yang orang lakukan setiap hari, presentasi, ikut seminar, kan itu biasanya ada buka sesi pertanyaan, orang bertanya. Jadi ketika orang ikut organisasi kepanitiaan, orang bisa dapat benefit yang banyak, kayak relasi, kayak skill-skill yang mungkin orang baru dapatkan, terus pengalaman-pengalaman juga yang mungkin orang tidak dapatkan di dunia perkuliahan. Oke, jadi itu ya teman-teman, seberapa pentingnya organisasi yaitu sebagai penunjang kita seperti itu. Kayak di kelas kan nggak diajarkan gitu cara public speaking gimana dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya organisasi itu kita dilatih seperti itu. Jadi itulah organisasi itu sebagai penunjang kita seperti itu. Nah kemudian nih Kak Nina, harapan Kak Nina atau saran-saran dari Kak Nina sendiri untuk para mahasiswa seperti itu yang mungkin sekarang masih baru ya Kak, masih maba atau di semester 2, semester 4, harapan Kak Nina untuk teman-teman sekalian itu apa kira-kira Kak? Harapannya buat teman-teman sekalian, semoga teman-teman bisa sukses, kuliahnya dilancarkan, terus juga bisa selesai tepat waktu, kalau bisa awal waktu. Karena sejujurnya Kak juga agak kelewat sedikit. Jadi supaya tidak menjadi donatur kampus ya. Kan UKT harusnya itu cuma semester 8 gitu. Jadi sisanya kalian menyumbangkan uang kalian untuk kampus. Jadi jangan menunda-nunda ketika punya tugas, ketika kalian punya wadah untuk bisa menjadi lebih baik, itu dimanfaatkan. Terus jangan sampai salah memprioritaskan sesuatu. Oke, itu ya teman-teman harapan dari Kak Nina atau saran-saran dari Kak Nina, yaitu prioritaskan apa yang harus diprioritaskan, kemudian jangan menunda-nunda waktu, dan itu ya teman-teman. Jadi apa yang Kak Nina sampaikan tadi mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah jadi untuk podcast kita hari ini cukup sampai di sini ya Kak. Ya di part 1 ini yaitu kuliah versus organisasi. Nah kemudian kita akan balik lagi di part yang kedua yaitu salah jurusan gak sih? Oke, sekian dari saya Nur Aini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.